Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Selamat Hari Paskah buat seluruh sahabat seperjalanan. Firman Tuhan saat ini dengan tema membongkar kuburan. Membongkar kuburan. Firman Tuhan terambil dalam Matius 28 ayat 1 sampai ke 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana membongkar kubur, apa yang terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang sudah meninggal, namun Kristuslah yang menjadi jawabannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang ditakutkan oleh orang-orang Yahudi, oleh para pejabat di zaman Tuhan Yesus setelah Yesus mati, adalah kuburannya itu dijaga dengan baik, dijaga oleh para penjaga, agar mayat Yesus tidak kemudian dianggap dan dicurigai akan dicuri oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya berkata bahwa Yesus sudah bangkit, padahal mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya. Kita melihat bahwa sesuai dengan janji firman Tuhan, pada hari ketiga setelah kematiannya Yesus akan bangkit. Sehingga firman Tuhan berkata, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria dan Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kuburan adalah akhir daripada seluruh kehidupan manusia. Siapapun kita, kalau kita sudah meninggal, tidak pernah akan dibiarkan tinggal di dalam rumah. Tidak mungkin kita biarkan ikut makan bersama-sama, karena orang mati akan mengalami pembusukan dan menimbulkan banyak penyakit yang ditimbulkan daripada pembusukan yang terjadi daripada sebuah kematian. Kita tidak mungkin menyimpan orang yang kita kasih seluar biasa apapun tidur kembali bersama dengan kita, dengan orang anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Kita tidak mungkin membawa orang meninggal berjalan-jalan ke luar negeri. Akan ditolak tentu oleh seluruh masyarakat yang ada. Dari mulai masuk bandara, dari naik kendaraan yang lain, tidak pernah akan ada yang menerimanya. Sehingga memang akhir hidup manusia pada akhirnya adalah di kuburan. Apapun bentuk kuburnya, apakah dari tanah atau dari batu atau di mumi, semuanya akan kembali ke dalam kuburan. Dan disinilah jawaban daripada satu pribadi yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kuburan yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun juga. Yesus yang bangkit, ditutup dengan batu yang besar, digulingkan oleh malaikat Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, serdadu-serdadu penjaga-penjaga yang menjaga kuburan Yesus itu sangat ketakutan, dan mereka seperti orang-orang mati. Mereka menjadi seperti orang-orang mati karena gentar dan ketakutan. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak pertanyaan yang ada di dalam dunia ini yang kita sulit mendapatkan jawabannya. Para ahli astronomi berjuang untuk adanya kehidupan selain di bumi. Mereka mencari planet-planet mana yang bisa ditinggali. Ada yang namanya planet Mars yang dianggap ada unsur kehidupan yang bisa ada di sana. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat mendapatkan jawabannya, termasuk banyak penyakit-penyakit yang baru, kuman-kuman bakteri yang baru. Kemudian padanya menemukan kembali obat yang tepat untuk suatu penyakit yang baru. Namun berbicara tentang banyak pertanyaan yang bernama kematian, yang bernama kuburan, apa yang dijawab? Jawabannya kita sudah dapatkan dari bagian firman Tuhan tadi.
Yesus bangkit dari kematiannya. Yesus keluar dari kuburan yang mengubur dirinya, sehingga kematian jasmani tidak bisa mengikat Yesus. Karena mengapa? Karena dirinya adalah Allah yang datang menjadi manusia. Karena dirinya adalah pribadi yang mengasihi untuk menyelesaikan seluruh dosa-dosa yang ada di dalam diri manusia. Membongkar kuburan. Kuburan di dalam artian yang sudah kita bahas tadi, bahwa setiap kita yang sudah meninggal satu hari kelak nanti akan dibangkitkan, akan dikumpulkan juga bersama-sama dengan Kristus, dan kita akan menikmati sebuah kebahagiaan yang indah di surga sana. Lalu aplikasi praktis dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita harus kubur di dalam kehidupan ini yang jangan kemudian kita bangkit kembali, yaitu dosa. Karena Yesus mati untuk dosa kita, bangkit juga untuk menyelesaikan dosa kita. Kalau Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, lalu dosa-dosa yang kita miliki manusia lama itu harus dikubur dalam-dalam, dan jangan pernah diangkat kembali, jangan pernah dihidupi kembali. Apalagi kita bangkitkan kembali setelah kita menjadi anak Tuhan sekian lama, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Jangan-jangan kakek nenek kita, 7 keturunan orang Kristen, anak-anak Tuhan. Namun kehidupan kita hanya mengalami janji kebangkitan di dalam iman percaya kepada Kristus. Namun hidup kita tidak pernah menguburkan seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Dalam suasana Paskah dari Jumat Agung dan Paskah yang kita rayakan pada saat ini, biarlah pada saat Yesus bangkit membangkitkan kita, maka yang tidak boleh bangkit adalah seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau kita adalah orang yang suka berdosa dengan mulut kita, maka kuburkanlah dosa itu, dan jangan pernah diungkit-ungkit kembali, jangan pernah dibongkar kembali. Kalau kita suka bertindak bersikap yang menyakiti orang lain, maka berhentilah pada hari ini, karena Yesus sudah bangkit. Kalau kita punya persoalan relasi dengan anggota keluarga karena ketidaksetiaan, karena tidak tanggung jawab, karena kasar, karena KDRT, mari datang kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, agar kita bisa menjalani semuanya itu dengan baik. Biarkanlah balasan itu adalah haknya Tuhan, namun tanggung jawab kita adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka berlakulah jujur, menjadi pribadi yang tabah, yang kuat, yang sabar menghadapi berbagai macam hal. Boleh khawatir, namun jangan berlebihan. Boleh takut, namun jangan ketakutan. Boleh gentar, namun jangan putus asa. Karena gentar, takut, khawatir adalah natur manusia yang sangat wajar. Namun tatkala itu berlebihan, maka kita sedang tidak mempercayai Kristus yang sudah mati dan bangkit. Kita memiliki Kristus adalah pribadi yang sudah mati, kemudian bangkit, tidak hanya memberikan kehidupan kekal, namun juga membangkitkan semangat hidup kita untuk menjalani seluruh kehidupan yang kita jalani. Ada ibu rumah tangga yang ditinggal sendiri, tidak punya suami, membesarkan kedua anak dan merasa sulit dan susah. Ingatlah, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang bangkit bukan mati. Tuhan akan menolong setiap sahabat seperjalanan dengan seluruh persoalan-persoalan yang ada, karena engkau ditakdirkan oleh Tuhan bukan mati di dalam dosa, namun engkau mengalami kebangkitan, kemenangan di dalam kuasa Tuhan. Mari kita mensyukuri untuk keselamatan di dalam Kristus yang sudah mati bangkit untuk kita, dan marilah kita juga mensyukuri bahwa dalam kehidupan dengan segala problem masalah yang ada, kita tidak pernah akan dimatikan oleh problem dan masalah. Kita akan menjadi pribadi yang bangkit bersama dengan Kristus, karena kekuatan pertolongan penyertaan daripada Kristus dan Tuhan adalah maha sempurna dan akan terjadi dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berkat kebaikan Tuhan, kebangkitan Kristus ada pada hidup kita semua beserta dengan keluarga. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan
bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.